Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran, merujaah sedikit ya. Baik. Faedah yang kalian bisa petik pada pertemuan sebelumnya. Fadhal, sebelah kanan dulu. Ada faedah Sidina. Ya. Zikir adalah benteng ya, atau perisai. Baik, tafadhol. Apa faedah pertemuan kemarin? Lupa ya? Baik. Allahu yu'inukum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kalian. Baik, kita lanjut ya. Kita masuk pada bab fadlul dzikr, keutamaan zikir. Baik. Dan keutamaan zikir ini itu banyak sekali ya. Dan ini membutuhkan apa? Membutuhkan majelis khusus, karena keutamaan zikir itu sangatlah banyak. Dan kita cukupkan apa yang disebutkan oleh musannif, apa yang disebutkan oleh pengarang, kita cukupkan keutamaan zikir yang beliau sebutkan. Baik, kita masuk bab fadlul dzikr. Beliau rahimallahu taala menyebutkan ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian ingkar." Ini ayat pertama disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Kemudian disebutkan di sini dalam syarah, yakni udkuruni bitta'ati adkurukum bil maghfirah. Jadi maknanya ayat ini, ingatlah kepadaku dengan ketaatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kepadaku dengan ketaatan. Jadi lakukan ketaatan. Ingat kepada Allah dengan cara melakukan ketaatan. Allah akan membalas apa? Adkurukum bil maghfirah. Aku akan mengingat kalian dengan maghfirah, pengampunan. Jelas ya? Kemudian fahaqqun 'alallah ayyadhkura man dzakarahu. Maka suatu kepastian atau ketentuan bagi Allah bahwasanya bahwasanya Allah mengingat siapa yang mengingatnya. Jelas ya? Jadi siapa yang mengingat Allah, Allah akan mengingat dia. Kemudian faman dzakarahu fi ta'atin dzakarahu Allahu bi khairin. Maka siapa yang mengingat Allah dengan ketaatan, yakni melakukan ketaatan, maka Allah akan mengingat dia, atau Allah akan membalas dia dengan kebaikan. Kemudian faman dzakarahu fi ma'siyatin dzakarahu Allahu bil la'nati wa su'id dar. Dan siapa yang mengingat Allah dengan melakukan maksiat, maksudnya dia melakukan maksiat kepada Allah,
maka apa? Allah akan membalas dia dengan apa? Laknat dan tempat kembali yang jelek. Jelas ya? Jadi jika kita mengingat Allah, maka apa? Allah akan mengingat kita. Kalau kita melakukan ketaatan, Allah akan membalas kebaikan. Narik ko DC tapi kau DC mata tu boleh. Begitu pula sebaliknya, narik ko jahat, maka kejelekan kita akan dapatkan. Masuk dalam kaidah apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu apa? Sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kebaikan, Allah balas kebaikan. Jelas ya? Nah, ini ayat pertama yang beliau sebutkan. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Kemudian ayat berikutnya yang beliau sebutkan terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, sebanyak-banyak zikir. Ini ayat yang kedua beliau bawakan. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Yakni kata beliau, ya udkurullaha bil lisan wadkuruhu fil ahwali kulliha. Jadi ingatlah Allah dengan lisan. Jadi kita berzikir dengan kepada Allah dengan lisan, dan ingatlah kepada Allah ya, pada seluruh keadaan. Jelas ya? Kemudian li'annal insan la yakhlu imma an yakuna fi ta'ati aw fi ma'siyati aw fi ni'mati aw fi syiddati. Karena manusia itu tidak lepas dari 4 perkara. Jadi kita tidak bisa lepas dari 4 perkara ini. Pertama, dia berada di atas ketaatan. Yang kedua, kalau tidak berada di atas ketaatan, maka dia melakukan maksiat. Yang ketiga, dia mendapatkan nikmat. Yang keempat, kalau tidak mendapatkan nikmat, maka dia mendapatkan apa? Kesusahan, penderitaan. Jelas ya? Jadi ada 4 keadaan, kita tidak bisa lepas darinya. Kalau kita tidak berada di atas ketaatan, kita pasti jatuh ke dalam maksiat. Kalau kita tidak mendapatkan nikmat, maka kita akan susah, kita akan mengalami penderitaan. Jadi ada 4 keadaan kita tidak bisa lepas darinya. Fa idza kana fi ta'ati yanbaghi an yadhkurallah. Maka jika berada dalam ketaatan, setelah misalnya dia mendapatkan nikmat, setelah dia Allah berikan hidayah, dia melakukan ketaatan demi ketaatan, maka selayaknya dia mengingat kepada Allah dengan apa? Dengan cara mengikrarkan keikhlasan dia. Wa yas'aluhu al-qabula wat taufiq. Dan dia meminta kepada Allah apa? Supaya amalannya itu diterima dan diberikan taufik, supaya istimrar, terus-menerus melakukan ketaatan tersebut. Jadi yang pertama tadi, kalau kita misalnya berada di atas ketaatan, maka selayaknya kita lakukan apa? Kita mengingat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, kita mengikrarkan keikhlasan kita, dan meminta kepada Allah apa? Supaya amalan ketaatan yang kita lakukan itu diterima. Dan meminta apa? Istimrar, supaya terus-menerus melakukan ketaatan tersebut. Jelas ya? Ini yang pertama. Kemudian wa idza kana fi ma'siyati yanbaghi ayat qarallaha ta'ala wa yas'aluhu at-taubah wal maghfirah.
Kemudian keadaan yang kedua, kalau misalnya seseorang itu jatuh pada kemaksiatan, dosa, maka apa yang dia lakukan? Maka hendaknya dia mengingat kepada Allah. Dengan cara apa? Dia meminta kepada Allah taubat dan maghfirah. Jelas ya? Ini keadaan yang kedua. Kalau jatuh ke dalam maksiat, kita minta kepada Allah taubat, istighfar, dan minta maghfirah. Kemudian keadaan yang ketiga, idza kana fi ni'mati yadhkuru bisyukr. Kalau misalnya kita mendapatkan nikmat atau seseorang mendapatkan nikmat itu, maka dia mengingat Allah dengan cara apa? Dia bersyukur kepadanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa idza kana fi syiddati yadhkuruhu bis sabar. Kalau dia mendapatkan apa? Penderitaan, cobaan demi cobaan, ujian demi ujian dia dapatkan, apa yang dia lakukan? Dia mengingat Allah dengan cara bersabar. Jadi ada 4 ya. Antum harus ketahui itu ada 4. Kita tidak bisa lepas dari 4 tadi. Pertama apa? Siapa yang bisa ulangi? Berada di atas ketaatan. Apa yang dilakukan? Masya Allah, Allahumma barik. Yang kedua, ayo. Apa yang dilakukan kalau terjatuh dalam maksiat? Baik, barakallahu fiik. 3. Ayo, 3. Dapatkan nikmat. Apa yang dilakukan? Bersyukur kepada Allah. Terakhir. Ayo belakang. Santai saja ya. Santai-santai. Sabar ya. Sabar. Ketika apa? Mendapat musibah. Masya Allah. Jadi ada 4 keadaan. Kita tidak lepas dari 4 keadaan tersebut. Ini ya. Ayat yang kedua beliau bawakan. Kemudian ayat yang ketiga yang beliau bawakan terdapat juga dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, laki-laki yang banyak mengingat kepada Allah dan perempuan yang banyak mengingat kepada Allah, Allah apa? Balas kepada mereka. Allah siapkan pengampunan dan pahala yang sangat banyak. Ini ayat yang ketiga. Perhatikannya, wadz-dzakirinallaha katsiran. Di situ ada yang dibuang. Jadi ada yang disembunyikan. Katsiran itu sebagai na'at. Yang disembunyikan itu man'ut. Ini masuk dalam bahasa Arab ya. Ada yang disembunyikan. Maka takdirnya apa? Wadz-dzakirinallaha dzikran katsiran. Dan laki-laki yang banyak mengingat kepada Allah, begitu ya cara mengartikannya. Jadi ada ya sesuatu yang disembunyikan. Istilahnya apa dalam bahasa Arab? Dia na'at man'ud. Jadi man'udnya itu disembunyikan, tidak nampak. Na'atnya yang nampak. Takdirnya apa? Dzikron katsira. Jelas ya? Yang pernah belajar bahasa Arab insyaallah paham. Kemudian yakni alladzina yadhkurunallaha bilisani minar rijal wan nisa wa hadza fi maqamil madhi lidzakirina wadzakirat. Kemudian makna ayat ini yaitu orang-orang yang mengingat kepada Allah dengan lisannya, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka ini adalah kedudukan yang terpuji bagi laki-laki yang berzikir kepada Allah dan perempuan yang berzikir kepada Allah. Jelas ya? Kemudian wadzakirullah katsiran man la yakadu yakhlu min dzikrillah biqalbihi aw lisanihi aw bihima. Maka orang yang berzikir kepada Allah, berzikir banyak kepada Allah, itu adalah orang yang
tidak lepas, seakan-akan tidak lepas dari berzikir kepada Allah dengan cara apa? Dengan hatinya atau lisannya atau kedua-duanya. Jadi ada cara ya, dua cara zikir itu. Bisa lisan, bisa hati saja, bisa dua-duanya. Ya, kita berzikir dengan lisan, hati bisa juga dua-duanya. Jelas ya? Ini ayat yang keberapa tadi? 3. Kemudian ayat yang ke-4 terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil 'udwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Ini ya ayat yang ke-4 beliau sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah Rabb engkau fi nafsika tadarruan, dalam diri engkau dalam keadaan apa? Tadarruan, merendah dan takut tanpa mengeraskan suara di pagi hari dan di petang hari, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Ini ya ayat yang keempat beliau bawakan. Kemudian tadarruan maknanya apa? Mustaqinan. Jadi dia tenang. Jadi orang yang berzikir itu tenang. Iya. Bukan orang yang berzikir itu sampai teler ya. Ada ya, ada yang berzikir sampai teler. Iya. Ada yang menari-nari. Allahu musta'an. Bukan zikir seperti itu. Kalau kita berzikir itu tenang. Kita tumanina. Iya. Bukan yang dilakukan sebagai kelompok, sebagian kelompok-kelompok ya. Ya, mereka itu berzikir sampai teler, sampai tidak bisa bernapas. Ya. Ada yang pingsan juga, ada yang kesurupan. Allahu musta'an. Ya. Kalau kita berzikir itu kita tadarruan, itu merendah, tenang. Ini bantahannya, bantahan kepada mereka. Orang-orang yang berzikir sampai teler itu. Ya, Allah membantah dengan ayat ini, tadarruan, tenang, merendah. Ya, jelas ya? Kemudian wadunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan bacaan, tidak mengeraskan zikir. Ini bantahan kepada siapa? Orang-orang yang mengeraskan zikir ya, ketika dia berzikir. Memang ada waktu-waktu khusus. Engkau waktu-waktu khususnya dikeraskan itu zikir. Seperti kita misalnya umroh apa, haji, itu kita keraskan. Ada waktu-waktu khusus. Tapi hukum asal zikir itu apa? Tadarruan wa dunal jahri minal qaul. Jadi kita tenang dan tidak mengeraskan bacaan. Itu hukum asal zikir. Akan keluar ketika ada dalil yang menunjukkan bahwasannya zikir itu bisa dikeraskan pada waktu itu. Jelas ya? Kemudian khifatan itu khaufan min adzabihi. Jadi takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemudian bil udwi itu disebutkan di sini waktunya itu awalun nahar, di pagi hari. Wal asar itu ma bainal asr ilal maghrib, antara asar sampai maghrib. Pada waktu apa itu? Sore ya, sore. Jadi asar sampai maghrib. Kemudian di sini kita ngambil faidah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada pagi hari dan sore hari? Ayo, siapa yang bisa? Kenapa kira-kira?
Masya Allah, barik. Itu diantaranya ya. Tapi di sini ya, Allah menyebutkan apa? Pagi dan sore itu karena waktu itu apa? Waktu kesibukan. Ya, betul ya. Waktu kesibukan, pagi dan sore itu waktu kesibukan. Makanya Allah memerintahkan apa? Untuk berzikir pada waktu itu, pagi dan sore. Bukan artinya pagi dan sore saja kita zikir ya, bukan. Setiap saat kita zikir. Tapi Allah menyebutkan apa? Pagi dan sore itu menunjukkan bahwasanya pada waktu itu manusia itu lalai. Banyak yang lalai. Pada pagi hari misalnya para pedagang, ya, sibuk nih, siapkan apa? Sore juga, ya, jelas ya. Insya Allah kita alami semua ya. Kita tahu pada waktu pagi itu sibuk, sore begitu juga. Jelas ya. Ini ayat yang keberapa? Yang keempat. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan ya, berpindah ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan hanya 4 ayat dan sudah saya beritahu tadi ya bahwasanya zikir itu, keutamaan zikir itu sangat banyak. Ya, beliau membawakan hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu madalul hayyi wal mayt." Jadi permisalan orang yang mengingat kepada Allah dan orang yang tidak mengingat kepada Allah, ya, orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, permisalannya apa itu? Seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang berzikir itu seakan-akan dia hidup. Ya. Orang yang tidak berzikir itu seakan-akan dia mati. Itu permisalannya. Ya, orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti apa? Orang yang mati, orang yang hidup dan orang yang mati. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madarul bait alladzi yudhkarullah fihi wal bait alladzi la yudhkarullah fihi mathalul hayy wal mayt." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, permisalan rumah yang tidak ya, yang disebut nama Allah padanya dan rumah yang tidak disebut nama Allah itu seperti apa? Orang yang hidup dan orang yang mati. Ya, makanya apa? Perintah Nabi apa? Jangan jadikan rumah kita itu seperti kuburan. Ya. Bagaimana maksudnya itu? Aja terpancaji bolata pada kiburu kita tidak apa? Kita tidak berzikir kepadanya. Kita tidak membaca Al-Quran. Ya. Itu ya seperti kuburan. Makanya ya, ahsannya sholat sunnah itu di rumah. Ya, sholat sunnah. Kau mencoba misalnya bolata boleh masih ya, kita terperkirakan nih misalnya 10 menit waktunya ya, sampai sunnah nih jolok ke bolata, setelah itu ke masjid. Itu yang paling afdol ya, kita lakukan sholat sunnah di rumah. Kalau misalnya sampai ke masjid ya, dia pernah naik koma, sholat sunnah sih tahiyatul masjid ya, itu yang paling afdol ya. Jelas ya, ini hadits yang pertama. Kemudian satu lagi kita ambil hadits berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebaik-baik amalan kalian?" Wa azkaha inda malikikum, dan amalan ini paling suci di sisi Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan ini paling meninggikan ke derajat kalian.
wa khairin lakum min infaqid dhahabi wal warik, dan amalan ini lebih baik daripada apa? Menginfakkan emas dan perak. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum, dan amalan ini lebih baik apa? Daripada kalian bertemu dengan musuh, kalian memenggal leher musuh, atau dia memenggal leher engkau. Subhanallah ya, amalan ini lebih baik dari apa? Pertama, amalan yang paling suci di sisi Allah. Yang kedua, amalan yang paling meninggikan derajat kita di negeri akhirat. Yang berapa? Ketiga, amalan yang lebih baik daripada apa? Kita bersedekah emas dan perak. Yang keempat, amalan yang lebih baik jika kita bertemu musuh, kita memenggal leher mereka atau dia memenggal leher kita. Ada 4 ya. Subhanallah, amalan apa kira-kira ini? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat berkata apa? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu, siapa yang tidak mau diberitahukan amalan seperti itu ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, amalan yang sangat ringan. Duduk 5 menit, misalnya 10 menit, apa kita mengingat kepada Allah, itu lebih baik apa? Dari 4 perkara tadi. Tapi perlu diketahui ya, bukan hanya melafadzkan zikir saja, kita renungi, pahami maknanya. Bukan hanya zikir saja ya, seperti banyak yang dilakukan la ilaha illallah sampai berapa kali ya, tapi dia tidak memahami maknanya, dia tidak memahami kandungannya. Akhirnya apa? Dia masih melakukan kesyirikan. Jelas ya? Kemudian perhatikan hadis ini, ala unabbiukum, ini namanya kalimat tanbih, maukah aku tunjukkan kepada kalian. Setelahnya itu apa? Setelahnya itu perkara yang sangat besar. Ala unabbiukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian. Setelahnya itu perkara yang besar. Misalnya, maukah aku tunjukkan kepada kalian jalan menuju surga? Maukah aku tunjukkan kepada kalian jalan supaya terhindar dari neraka? Ini ya, ala unabbiukum. Misalnya perkara dunia. Maukah aku tunjukkan kepada kalian misalnya pembagian motor gratis, misalnya ya, ini perkara besar. Atau misalnya maukah aku tunjukkan kepada kalian tempat pembagian uang misalnya 1 juta 1 orang. Ini setelahnya itu perkara-perkara yang besar. Ini perkara dunia. Perkara akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang lebih baik bagi kalian. Subhanallah, lebih mensucikan. Amalan itu lebih meninggikan derajat kita. Amalan itu lebih baik dari kita menginfakkan emas dan perak. Kemudian amalan itu lebih baik jihad ya, fi sabilillah. Kalau kita bertemu dengan musuh, kita membunuhnya atau kita yang dibunuh, itu lebih baik daripada yang 4 ini ya. Amalan tersebut adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ma'asyar muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita apa? Mengupayakan diri kita untuk membasahi lisan kita dengan zikir. Ini adalah perkara yang mudah ya, tidak susah. Bisa di pasar juga. Di pasar duduk-duduk misalnya tidak ada pembeli, istighfar, astagfirullah 100 kali, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah. Perkaranya mudah, sahal. Agama itu tidak berat. Bukan hanya di masjid saya kita zikir ya. Misalnya kalau kita petani mencangkul ya, 1 kali cangkul, astagfirullah misalnya. Itu kita upaya kita untuk membasahi lisan kita. Misalnya kita naik motor, jangan kosongkan waktu saja. Naik motor ya, kita zikir.
Kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, istighfar, ya, bertasbih kepada Allah, bertakbir. Jelas ya? Baik. Ini dulu yang sempat saya sampaikan. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan lanjut. Semoga bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada kalian semua. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.